Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi di warung kopi ini kita akan selalu ngobrol-ngobrol dan update informasi tentang perkembangan situasi di dunia cryptocurrency. Namun sebelumnya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh subscriber yang telah mensubscribe dan mensupport channel Warung Kopi Kripto ini, karena hari ini Tarakan Vision FX telah menembus 5.000 subscriber. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas support dan dukungannya. Jadi untuk hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang Pi Network. Kita tahu bahwa Pi Network hari ini sedang dalam fase mainnet tertutup. Jadi ada 7 alasan penting mengapa Pi Network itu harus membuka mainnet secara terbuka, artinya harus segera menempuh langkah open mainnet. Jadi Dr. Nicholas Kokalis ini harus segera melakukan open mainnet karena ada 7 hal fondasi yang memang harus dilakukan oleh sebuah proyek kripto agar proyek ini bisa berkembang secara lebih luar biasa di masa depan. Kita tahu bahwa Pi Network ini adalah proyek blockchain yang bertujuan untuk membangun jaringan yang aman, terdesentralisasi, dan berguna untuk semua orang, atau kalau di bahasa lainnya adalah inklusif teman-teman. Jadi saat ini kita semua tahu Dr. Nicholas Kokalis sedang dalam fase pengujian dengan menggunakan jaringan testnet. Namun ada beberapa alasan kuat mengapa Dr. Nicholas Kokalis atau core team itu harus membuka mainnet secara terbuka teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan berbicara tentang 7 alasan utama mengapa Dr. Nicholas Kokalis itu harus menempuh langkah open mainnet atau mainnet terbuka teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja teman-teman ke dalam artikelnya. Ini ada 7 poin teman-teman yang akan kita bahas mengapa Dr. Nicholas Kokalis harus segera melakukan open mainnet. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan keamanan teman-teman. Jadi dengan membuka mainnet secara terbuka, Pi Network akan mendapatkan manfaat dari partisipasi yang lebih luas dalam mengamankan blockchain. Semakin banyak partisipan yang terlibat, maka semakin sulit bagi serangan jahat untuk mengambil alih kontrol jaringan teman-teman. Jadi peningkatan keamanan ini akan memberikan kepercayaan kepada pengguna dan investor, serta memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan adopsi jaringan. Jadi kalau di dalam mainnet terbuka itu akan semakin banyak orang yang terlibat, sehingga para hacker atau para pelaku aktor jahat dalam dunia blockchain pada saat jaringan ini sudah semakin meluas, maka mereka akan sulit untuk mengambil alih kontrol jaringan teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu salah satu desentralisasi teman-teman. Jadi itu dengan dibukanya open mainnet akan mendorong desentralisasi. Jadi salah satu prinsip inti dari blockchain itu adalah desentralisasi. Jadi dengan membuka mainnet, Pi Network dapat mendorong desentralisasi yang lebih besar. Keputusan dan kontrol atas jaringan tidak lagi terpusat pada pihak-pihak tertentu, tetapi didistribusikan secara merata di antara pemegang token. Jadi hal ini mencegah dominasi kekuasaan oleh beberapa individu atau kelompok dan menciptakan jaringan yang lebih demokratis teman-teman. Kemudian yang poin ketiga, kenapa Dr. Nicholas Kokalis harus segera melakukan open mainnet, yaitu adalah meningkatkan skalabilitas teman-teman dalam jaringan Pi Network. Karena untuk mendukung pertumbuhan pengguna dan peningkatan volume transaksi, Pi Network perlu memiliki kapasitas jaringan yang memadai. Jadi dengan membuka mainnet, mereka dapat memperluas
dan meningkatkan kapasitas jaringan secara lebih efektif. Hal ini akan memastikan bahwa jaringan tetap efisien dan dapat diandalkan bahkan dalam menghadapi lonjakan aktivitas yang tinggi dalam jaringan Pi Network. Kemudian kita akan berbicara, ada beberapa poin lagi teman-teman. Ada poin keempat, yaitu dengan adanya Open Mainnet itu akan mendorong inovasi dan pengembangan teman-teman. Jadi dengan membuka Mainnet, Pi Network dapat menarik lebih banyak pengembang dan komunitas untuk berkontribusi pada ekosistemnya dari Pi Network. Jadi pengembang dapat menciptakan aplikasi terdesentralisasi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh blockchain dari Pi Network. Dengan keterlibatan pengembang yang meningkat teman-teman, jadi inovasi baru itu akan dapat muncul, kemudian fitur baru juga dapat dikembangkan, dan penggunaan Pi Network itu secara otomatis dapat diperluas teman-teman, sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan nilai ekosistem secara keseluruhan. Kemudian poin kelima yang akan mengharuskan Dr. Nicholas Kokalis untuk melakukan Open Mainnet, yaitu dengan adanya mainnet terbuka otomatis akan meningkatkan transparansi teman-teman. Jadi transparansi itu kita tahu adalah aspek kunci dalam ekosistem blockchain. Jadi dengan membuka mainnet secara terbuka, Pi Network akan memperkuat transparansi jaringan. Setiap transaksi dan tindakan yang terjadi di jaringan Pi Network akan dapat diakses dan diverifikasi oleh siapapun. Hal ini akan memastikan integritas dan kepercayaan dalam ekosistem, menghilangkan ketidakpastian, dan meningkatkan transparansi operasional dari Pi Network teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang poin ke-6 teman-teman, yang mengharuskan Dr. Nicholas Kokalis untuk segera melakukan Open Mainnet. Poin ke-6 yaitu adalah meningkatkan nilai dari Picoin teman-teman. Jadi dengan membuka Mainnet, potensi nilai dari Picoin itu akan dapat meningkat. Akses yang lebih luas ke jaringan dan kemudian peningkatan aktivitas itu akan menghasilkan permintaan yang lebih tinggi terhadap Picoin. Dalam ekonomi blockchain, peningkatan permintaan cenderung mempengaruhi harga dan nilai dari aset kripto. Jadi dengan demikian, membuka Mainnet secara terbuka berpotensi untuk meningkatkan nilai Picoin dan memberikan manfaat bagi pemegang koin serta memperkuat ekosistem dari Pi Network. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting yaitu melibatkan komunitas dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi membuka Mainnet secara terbuka itu akan memberikan kesempatan bagi komunitas pengguna untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan. Melalui mekanisme seperti protokol voting atau pengambilan keputusan berbasis konsensus, komunitas dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan penting yang akan mempengaruhi arah dan pengembangan dari Pi Network teman-teman. Jadi hal ini juga secara otomatis akan memperkuat hubungan antara pengguna dan menciptakan rasa memiliki dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam ekosistem teman-teman. Jadi demikian teman-teman update info 7 alasan penting mengapa Pi Network akan dipastikan dan diharuskan akan segera melakukan Open Mainnet, karena untuk berkembang ke depan secara lebih luas, dan kalau memang Pi Network memiliki visi yang melampaui masa depan, maka dia harus menempuh 7 langkah tersebut teman-teman. Demikian untuk update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.